mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ingat, waktu Tuhan yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun yang kita alami, percayalah waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan nyatakan apa yang Kau kehendaki bagi setiap kami, agar hidup kami semakin mempermuliakan Tuhan. Mari Bapa yang baik, berbicaralah Engkau lewat firman-Mu hari ini bagi kami semua, dan Engkau yang ditinggikan, dipermuliakan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bersabdalah ya Tuhan,
kami semua siap untuk menerimanya. Demi dan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan yang kudus ini, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini bertemakan doa Taman Getsemani. Doa Taman Getsemani. Peristiwa dalam perikop ini adalah saat terakhir yang dramatis sebelum Yesus disalibkan. Taman Getsemani menjadi saksi bisu pergulatan batin terakhir dari Yesus. Di sini kita melihat bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana Yesus pada saat itu mengalami pergulatan batin yang begitu berat. Dan ini merupakan pergulatan batin yang paling berat yang dirasakan di detik-detik terakhir kehidupannya. Sebuah pergumulan yang memeras hati dan pikiran di samping fisik itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya membayangkan kisah di Taman Getsemani, saya merasakan bagaimana hati dan pikiran Yesus itu betul-betul diperas. Seperti orang sedang memeras pakaian atau orang sedang memeras sesuatu. Itu diputar sedemikian rupa. Dan saya merasakan itu begitu sakit bagi Tuhan. Di samping fisiknya Bapak Ibu. Karena kadangkala Bapak Ibu,
Apa yang terjadi dalam pikiran kita, apa yang terjadi dalam hati kita, perasaan kita, itu berpengaruh terhadap fisik kita. Ditambah Yesus, hampir 1 malam penuh, dia tidak tidur, dia tidak beristirahat, tetapi dia bergumul dengan doa-doanya. Taman Getsemani pada malam itu, Bapak Ibu, itu satu taman yang begitu dingin. Karena dia ada di letak dari perbukitan, yaitu Bukit Zaitun. Dan Bapak Ibu mengerti bagaimana pada saat itu terjadi pada malam hari. Setelah Yesus melakukan perjamuan kudus bersama dengan murid-murid, dia pergi keluar dan pergi ke taman itu. Angin begitu kencang pada waktu itu, Bapak Ibu. Dan Yesus pada saat itu, dia berdoa dan kemudian dia mengalami keadaan yang begitu sangat menyakitkan bagi hatinya. Saya yakin dan percaya, keadaan Yesus pada waktu itu sungguh-sungguh sangat tertekan. Bapak Ibu yang terkasih, pergumulan ini yang Yesus alami di Taman Getsemani adalah sebuah pergumulan yang dilatar belakangi oleh suatu keadaan yang sedang dihadapi dan juga yang akan dihadapi. Yesus begitu bergumul karena dia menghadapi satu keadaan yang bagi manusia itu tidaklah sanggup untuk ditanggung. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus harus menghadapi satu keadaan juga yang bagi dia itu sangat berat. Dia harus menderita. Dan dia sudah tahu apa yang harus dia alami. Dia tahu sesuai apa yang Bapa kehendaki terhadap dirinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan ini melatar belakangi apa yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Yesus menghadapi kesendirian dan pengkhianatan. Bagaimana pada waktu itu sekalipun dia membawa ketiga murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tetapi dia merasa dia sendiri di taman itu. Ditambah lagi Bapak Ibu, Yudas datang bersama dengan serombongan orang, pasukan dari tentara-tentara Romawi dan para imam-imam, yang kemudian datang dan menangkap Yesus. Saya membayangkan bagaimana Yesus pada waktu itu memandang wajah Yudas. Di dalam keremangan malam pada waktu itu, Yudas mendekati Yesus sebagai sebuah tanda bahwa orang inilah yang harus ditangkap. Karena tidak ada penerangan yang cukup pada waktu itu di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Mungkin hanya terang dari bulan. Dan juga ditambah dengan berindangnya pohon-pohon zaitun yang membuat keadaan tidak terlalu jelas. Dan kita tahu fisik daripada orang-orang di Timur Tengah pada saat itu rata-rata mungkin dalam keadaan yang gelap. Kita akan sulit sekali untuk mengenali. Karena hampir sama, mereka berjenggot, berambut yang cukup panjang dan kemudian berkumis. Jadi Yudas mendekati Yesus pada waktu itu dan memberikan ciuman kepada Yesus bukan karena Yudas menghormati Yesus, tetapi sebagai sebuah tanda bagi orang-orang yang ikut bersama Yudas bahwa orang yang akan kucium dialah yang harus ditangkap. Dan Yesus mengalami pengkhianatan ini. 3 muridnya yang lain tertidur, dia sendirian dan menghadapi pengkhianatan dari muridnya sendiri. Di samping itu, Yesus juga harus menghadapi penderitaan fisik dan direndahkan. Kita tahu bagaimana beratnya penderitaan yang Yesus alami. Kalau ada di antara Bapak Ibu pernah menonton film Passion of the Christ, ya walaupun mungkin kita tidak bisa katakan itu persis seperti apa yang Yesus alami, setidaknya memberikan gambaran bagi kita apa yang Yesus alami dan derita.
Ditambah dia harus direndahkan. Dia direndahkan oleh seorang penjahat di sisi kirinya. Dia direndahkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kayu salib pada saat itu yang lewat, yang kemudian melihat Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia direndahkan oleh para tentara-tentara Romawi yang membuang undi atas pakaiannya. Bahkan mengolok-olokkan dia dengan mengatakan, jika engkau benar adalah anak Tuhan, jika engkau benar-benar adalah Mesias, turunlah dari salib itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita merenungkan dengan baik apa yang Yesus alami, yang menjadi latar belakang dari pergumulannya di atas kayu salib, yang menjadi pergumulannya selama dia ada di Taman Getsemani itu, maka kita akan mengerti betapa besarnya kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengingat bahwa Yesus pada saat dia ada di Taman Getsemani, dia juga manusia biasa. Dan kisah pergumulan di Taman Getsemani ini memberikan satu kebenaran untuk kita aplikasikan dalam kehidupan yang kita jalani. Ada satu kebenaran yang begitu indah, khususnya juga berkaitan dengan apa yang kita hadapi akhir-akhir ini. Sebagaimana yang dialami oleh Yesus, dalam keadaan yang penuh tantangan dan tekanan, Yesus mengambil waktu berdiam diri dan berdoa. Berdiam diri dan berdoa. Pada saat kita ada di dalam satu keadaan yang tidak nyaman, satu tekanan, satu pergumulan yang berat, berdiam diri dan mengambil waktu untuk berdoa adalah sebuah keputusan yang paling baik. Di dalam keadaan yang penuh tekanan pada saat itu, Yesus tidak berusaha untuk mencari-cari kesalahan dari murid-muridnya. Dia tidak berusaha membela dirinya di hadapan Pilatus. Dia tidak berusaha membela dirinya di hadapan serombongan orang yang datang pada saat itu di Taman Getsemani untuk menangkap dia. Yang Yesus lakukan di dalam keadaan yang penuh tekanan, dia pergi ke taman itu untuk berdiam diri dan berdoa kepada Bapaknya. Saat kita ada di dalam keadaan yang tidak nyaman, saat kita ada di dalam sebuah tekanan, keputusan yang paling baik yang kita lakukan adalah berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan. Dalam keadaan-keadaan yang tidak kita sukai, dalam keadaan-keadaan yang begitu menekan kita, jangan lagi Bapak Ibu, kita berusaha untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan lagi kita berusaha untuk memperbincangkan orang lain. Jangan lagi kita berusaha melakukan sesuatu hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi mari fokus kepada Tuhan. Lakukan seperti yang Yesus lakukan. Ambil waktu berdiam, duduk diam di kaki Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Apa yang Yesus lakukan juga banyak dilakukan oleh para nabi-nabi dan tokoh-tokoh rohani yang ada di dalam perjanjian lama. Saya mengutip setidaknya ada satu pribadi yang luar biasa. Saat di dalam keadaan yang penuh tekanan, dia mengambil waktu untuk berdiam diri dan berdoa. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang memiliki Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, saat ada di dalam tekanan,
pada saat ada di dalam pergumulan, dia tidak akan mengambil keputusan untuk melakukan hal-hal yang lain, kecuali dia mengambil waktu duduk diam di kaki Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Daniel. Saat ada sebuah keputusan yang menekan dia dan juga semua orang-orang sahabat-sahabatnya, sesama orang percaya pada waktu itu, di mana ada ancaman, barang siapa yang tidak menyembah patung dari raja, maka mereka akan dilemparkan ke dalam dapur api. Dan juga untuk Daniel pada saat itu diberikan sebuah keputusan. Bagi yang tidak melakukan apa yang dititahkan oleh raja untuk menyembah patungnya, juga dilemparkan ke dalam gua singa. Dalam keadaan yang penuh tekanan ini, Bapak Ibu yang terkasih, Daniel tidak mencoba melarikan diri. Dia tidak mencoba untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dia tidak mencoba membenarkan diri di hadapan orang-orang lain. Tetapi dia mengambil satu keputusan yang baik. Keputusan yang harus kita laksanakan di dalam masa-masa yang sulit. Di dalam masa-masa yang penuh tekanan. Yaitu berdiam diri dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, berdiam diri dan berdoa bukan berarti tidak melakukan segala sesuatu, tetapi terlebih dahulu mencari kehendak Tuhan dan menaruh segenap hidup kita dalam tangan Tuhan. Waktu berdiam diri kita bukan berarti tidak melakukan sesuatu, karena Tuhan juga berikan kepada kita akal dan pikiran untuk kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan baik. Tetapi alangkah baiknya pada saat itu kita tidak terlanjur atau tidak buru-buru untuk mengambil sebuah keputusan. Biasanya orang yang ada dalam tekanan, orang yang ada dalam sebuah pergumulan, dia akan mengambil keputusan yang begitu tidak berkenan. Dia mengambil keputusan yang salah saat dia ada di dalam keadaan yang tidak tenang. Itu sebabnya berdiam dirilah, duduklah di kaki Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk turun atas kita, sehingga kita mampu mengambil keputusan yang tepat saat kita ada di dalam sebuah tekanan. Jadi bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi kita sedang mencari apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Kau kehendaki Tuhan untuk aku lakukan. Dan kita sedang menaruh segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam tangan Tuhan kita mendapatkan kemenangan, Bapak Ibu. Berdoa adalah tindakan iman, membangun hubungan dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam hadirat Tuhan pasti ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan pasti ada kekuatan yang baru yang memampukan kita menjalani kehidupan kita ini. Saya kutip satu firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan kata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang mengambil waktu banyak untuk berdiam di kaki Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyikapi apa yang Yesus sudah lakukan di Taman Getsemani. Bahwa pada saat kita mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan, satu tekanan, satu pergumulan yang kita anggap begitu berat di dalam kehidupan kita, jangan lakukan apapun sebelum engkau duduk diam di kaki Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Doa Yesus di Taman Getsemani bukan semata-mata doa agar tidak menghadapi keadaan yang penuh pergumulan dan tekanan.
Kita sering menganggap bahwa doa itu adalah sebuah permohonan dari Tuhan kepada Bapaknya, untuk dia tidak mengalami keadaan yang harus dia alami, penderitaan yang harus dia tanggung. Tetapi Bapak Ibu, jika kita perhatikan dengan baik doa Yesus di Taman Getsemani ini, doa ini tidak semata-mata meminta agar dia dilalukan dari apa yang harus dia derita. Tetapi doa ini juga merupakan sebuah pergumulan. Doa ini juga merupakan sebuah permohonan kepada Bapaknya pada waktu itu, agar Yesus mampu menghadapi pergumulan dan tekanan itu. Jadi bukan sekedar agar itu berlalu, bukan sekedar agar itu tidak dijalani. Tetapi Yesus pada waktu itu berdoa, juga memohon kekuatan untuk dia mampu menjalani pergumulan itu. Doa di Taman Getsemani merupakan doa agar dikuatkan dalam menghadapi pergumulan dan tekanan. Bagaimana kita tahu bahwa ini merupakan sebuah doa, meminta dan memohon kekuatan daripada Tuhan agar mampu menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan? Kita melihat bersama-sama di dalam ayat 44, di dalam Injil Matius pasal yang ke-36 ke pasal yang ke-26 yang kita baca pada hari ini. Kita melihat Bapak Ibu di ayatnya yang ke-44. Kita melihat bagaimana Yesus pada waktu itu, dia berdoa. Di ayat yang ke-44 dikatakan, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Dari hal ini kita bisa mengetahui dari ayat ke-44 ini bahwa doa yang Yesus naikkan adalah sebuah permohonan agar dia dikuatkan menghadapi apa yang harus dia hadapi. Karena sampai 3 kali firman Tuhan mengatakan dia berdoa. 3 kali dia berdoa. Dan Bapak Ibu yang kita ketahui bersama-sama dari doa Yesus di Taman Getsemani ini, sebuah kalimat mengakhiri doanya. Kalimat yang begitu luar biasa. Kalimat yang menunjukkan penyerahan total dari Yesus kepada Bapaknya. Dia mengatakan kepada Bapaknya pada waktu itu, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jangan apa yang aku mau, Bapa, tetapi biarlah apa yang engkau mau. Artinya di ujung doanya, Yesus akhirnya mohon untuk dia dikuatkan menjalani apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini biar menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan demi kehidupan yang tidak selalunya berjalan dengan mulus. Kehidupan yang kita jalani yang tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi ada saja aral melintang yang kita hadapi. Di dalam keadaan seperti itu, pada saat Bapak, Ibu, dan saya, kita menghadapi sebuah pergumulan dan tekanan, ingatlah kisah Yesus di Taman Getsemani ini. Ingatlah doanya dan ambil waktu untuk duduk diam dan berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa orang percaya yang menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan akan diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Ini menjadi sebuah bekal bagi kita untuk kita bisa menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Doa saya sebagai hamba Tuhan, setiap Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini diberikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ambil waktu berdiam, ambil waktu duduk diam di kaki Tuhan sebelum engkau melakukan segala sesuatu, dan nyatakan apa yang ada dalam hatimu kepada Tuhan, kepada Bapamu, sama seperti yang Yesus lakukan lewat doamu kepadanya. Terima kasih atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Katakan, bukan kehendakku yang jadi,
tetapi biar kehendak-Mu yang jadi. Saya percaya saat kita memiliki hati yang seperti ini, kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dapat memperlihatkan kuasa Yesus di dalam kehidupan kita. Dan jalan yang kita lalui akan mampu kita lewati dengan penuh sukacita. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengajarkan kepada setiap kami agar kami di dalam menghadapi pergumulan, tekanan, seperti yang hamba-Mu hadapi, seperti yang dihadapi oleh Yesus di Taman Getsemani. Biar kami selalu diingatkan, mengambil waktu duduk diam di kaki Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang senantiasa mengambil waktu duduk diam di kaki-Mu, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan itu yang kami butuhkan ya Bapa, dalam kami menjalani kehidupan kami, khususnya di dalam akhir-akhir ini ya Bapa. Kami menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Kami menghadapi satu tekanan lewat sebuah virus penyakit yang kami hadapi. Bahkan yang dihadapi oleh orang-orang di banyak belahan dunia pada saat ini. Tapi kami percaya bersama Yesus kami kuat. Itu sebabnya terima kasih kami mengucapkan atas kebenaran firman yang telah Tuhan berikan bagi kami semua. Dan kami percaya saat kami mengambil waktu seperti yang Yesus lakukan, maka kami pun akan dikuatkan oleh Tuhan menghadapi ini semua. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya yang telah Engkau nyatakan pada kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk meresponi firman yang telah kita dengar, kita naikkan pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tangan-Mu mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup
mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah dan juga perjamuan kudus yang telah kita laksanakan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Doa kami, kuatkan setiap kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau telah firmankan bagi kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami siap untuk menerima berkat yang sudah Tuhan persiapkan bagi kehidupan setiap kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, permata hati Tuhan, saat ini arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan dengan iman terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi kita dan mengorbankan dirinya untuk kehidupan kekal kita, dan penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus turun dalam kehidupan kita yang senantiasa menopang kita dan menguatkan setiap kita menjadi bagian di dalam kehidupan kita mulai hari ini, esok sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Kita semua yang telah menerima berkat Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.